kamu mau percaya atau tidak, tapi ibu ini orang India. Ibu juga bisa mempergunakan jampi-jampi India yang lebih paten daripada jampi-jampinya Ibu Hasna itu. Ya Allah, Ibu, aku minta. Jangan berpikir begitu. Istighfar. Minta ampunan dari Allah. Sudahlah Rehan, kamu itu tidak menyadari apa-apa. Karena kamu itu juga telah kena guna-guna. Udah dong, berantemnya aku pusing dong. Kamu gak apa-apa? Aku gak pusing. Kalau gitu kita duluan ya. Mari Bu. Loh, Priti mana? Katanya kalian mau menjemput Priti dari rumah sakit. Mami Hilda, Priti tidak mau ikut kami ke rumah ini. Dia memilih untuk ke rumah Ibu Hasna. Loh, kok bisa begitu? Sebetulnya ada apa? Priti itu sebenarnya sudah sehat, dia sudah keluar dari rumah sakit. Sebenarnya Priti tidak kenapa-napa, tapi dia sudah dicuci bersih otaknya sama Ibu Hasna. Saya pikir Ibu Hasna itu punya ilmu hipnotis. Sebetulnya apa yang terjadi sama Priti? Tadi Priti telah sadar dari komanya. Tiba-tiba dia menganggap Najwa itu adalah kakaknya. Dan ibunya Najwa, si Hasna itu adalah ibu kandungnya. Dan Priti jadi lupa sama saya sama sekali. Ibu Hasna itu pasti telah berhasil mencuci bersih otak Priti. Sehingga Priti melupakan saya. Dasar orang-orang jahat. Aduh maaf ya Ibu Priyanka, tapi apa Ibu nggak capek dari tadi marah-marah terus? Aku dengarnya aja capek loh. Anita, jaga sopan santun kamu ya. Ibu Priyanka ini mamanya Rehan. Mereka tamu kita di sini. Dasar munafik. Dimanapun tempatnya pasti munafik. Mami pikir aku nggak tahu apa yang ada di pikiran Mami sekarang. Yaudah, kalau emang perdebatannya masih mau dilanjutin, aku bawa Anita ke kamar istirahat. Kalau mau ngomel-ngomel lagi, lanjutin aja. Yuk. Maaf Ibu Priyanka, aku bukannya mau ikut campur urusan kalian. Tapi Najwa dan juga ibunya nggak mungkin melakukan hal yang serendah itu. Mereka berdua adalah orang yang sangat beragama. Bagus Dion. Kamu pintar mengambil hati Najwa. Kamu bisa terlihat sebagai laki-laki yang baik di mata Najwa. Sekarang aku baru tahu kenapa Rehan sangat mencintai Najwa. Najwa adalah seorang wanita yang sangat istimewa. Dan Rehan sangat beruntung mempunyai Najwa sebagai seorang istri. Ibu beritahu kepada kamu ya Nak Dion. Wajah seseorang itu tidak bisa menentukan hatinya seperti apa. Bisa saja orang yang wajahnya kelihatan sangat baik, tapi hatinya itu sangat jahat. Tapi orang yang jahat tidak perlu berwajah jahat juga. Ya Allah ya Robbi, berikanlah kekuatan kepadaku untuk menghadapi ibu mertuaku. Jagalah hatiku agar aku bisa menjaga niat untuk terhindar dari kecewa dan benci. Karena aku tahu kebencian hanya akan merusak iman. Ibu Priyanka, kata orang-orang pintar, orang baik dan buruk itu udah ditandai sama Allah. Jadi kita bisa saling waspada antara sesama. Dan contohnya ada di depan mata Nak Dion sendiri. Ini mami kamu sendiri. Wajahnya itu terlihat jahat. Tapi hatinya itu sangat baik. Aku minta tolong Ibu hentikan. Hentikan, oke? Jangan menyalahkan Najwa dan ibunya lagi. Rehan,
Kamu itu benar-benar anak yang tidak tahu diri. Kamu sama sekali tidak bisa balas budi. Kamu itu tidak pernah membela ibu. Kamu selalu membela Najwa dan ibunya. Kamu itu seharusnya mencontoh Dion. Coba lihat Dion. Dion itu anaknya sangat penurut. Dia sama sekali tidak pernah membantah ibu. Bu Priyanka, maafin Rehan jika dia nggak tahu gimana caranya untuk membahagiakan ibunya sendiri. Nanti aku coba bicara lagi sama dia. Untuk sekarang kita ke dalam dulu ya. Sekali tepuk, 2 lalat kamu dapatkan, Dion. Ibu Priyanka dan Najwa. Kamu akan mendapatkan simpati darinya. Najwa, tolong. Maafkan aku. Aku minta maaf atas nama ibuku. Dia begini karena Priti tidak mengenalinya sama sekali. Kamu bisa mengerti kan? Iya, Rehan. Bagaimana mungkin aku bisa marah sama ibu kamu? Walaupun dia cuma ibu mertua. Tapi tetap aja ibu kamu adalah ibu kita. Orang yang kita harapkan restunya. Dan juga kita harapkan doanya. Kamu jangan khawatir, Najwa. Kita akan menghadapi semua ini. Kita hadapi semua ini sama-sama dan aku janji padamu. Aku akan berusaha membahagiakanmu setelah masalah ini. Kamu bisa mengerti kan? Insya Allah, Rehan. Insya Allah kita bisa ngelewatin semuanya sama-sama. Terima kasih atas kesabaranmu, Najwa. Terima kasih. Ya Allah, lindungilah kami. Aldi, aku tahu kamu masih mencintai Najwa. Tapi aku juga tahu, kamu sudah merasa kalah oleh cinta. Dan sebentar lagi, aku akan membuat kamu harus menghadapi kekalahan total. Karena aku akan merebut Najwa dari kamu dan juga Rehan. Al, menurut kamu benar gak sih Priti itu mengalami amnesia dan lupa semuanya? Apa ini maksudnya kamu mencurigai Priti? Ya, gimana kalau dia itu cuma pura-pura? Menurut aku ini gak masuk akal. Ibu Priyanka itu kan pernah jadi bagian dari hidup dia. Menurut kamu itu wajar? Mungkin benar apa yang dikatakan Anita. Priti datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan Rehan. Dan sudah banyak kepura-puraan yang sudah dilakukan Priti untuk mencapai tujuannya itu. Dan lebih anehnya lagi, Priti itu ingat sama semuanya. Sama kamu, sama Rehan, Najwa, bahkan sama aku dan Ibu Hasna. Dia nggak pernah berinteraksi langsung sama dia masih ingat. Tapi kenapa lupanya cuma sama Ibu Priyanka? Gak masuk akal kan kalau dia emang lupa ingatan. Dia lupa sama semuanya dong. Iya, aku tahu. Priti memang orangnya tuh licik, penuh siasat. Dia bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi apa yang dilakukan Priti selalu gagal. Tapi menurut aku dia nggak akan gagal kali ini. Dia akan bisa bikin semua orang percaya kalau dia itu lupa ingatan. Terus terang aku masih belum bisa percaya. Buat aku semua masih teka-teki. Lagian untuk membuat rencana sebesar ini agak tidak masuk di akal. Tapi Aldi... Udahlah. Kamu jangan mikirin yang enggak-enggak. Takutnya asumsi kamu nanti jatuhnya bakal seperti fitnah. Dan fitnah itu kan dosa. Aku yakin. Pasti ada sesuatu yang terjadi di balik amnesianya Priti. Semua orang bisa percaya. Tapi nggak ada yang bisa bohongin aku. Ibu tidak percaya. Kamu bisa melupakan
ibu yang sangat mencintai kamu, Priti. Pasti kamu merasa tertekan dengan ilmu gaibnya Hasnah. Tapi tenang saja, Priti. Ibu akan melepaskan kamu dari guna-guna itu. Ibu Priyanka. Ibu Priyanka. Iya, Ibu Hilda. Ada apa kelihatannya ada berita yang penting? Saya memang mau bawa berita penting dan berita besar untuk Ibu Priyanka. Ini tentang Hasnah. Ada apa memangnya berita besar mengenai Hasnah? Sebelumnya saya tidak yakin kalau Hasnah itu pakai jampe-jampe. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa yang Ibu Priyanka bilang itu benar. Hasnah itu pasti pakai guna-guna untuk mengacaukan Rehan dan Priti. Supaya hubungan Rehan dan Najwa tetap harmonis. Kenapa Ibu Hilda tidak bilang dari dulu? Kalau saya tahu begini, saya bisa mencegahnya, Bu Hilda. Saya pikir memang sangat tidak wajar. Rehan bisa mencintai Najwa sampai Rehan tergila-gila sama istrinya itu. Bu Priyanka, saya masih ingat Razak Abdurrahman pernah bilang bahwa dia dijampe-jampe oleh Hasnah. Itu sebabnya akhirnya dia menikahi Hasnah. Tapi setelah dia tahu bahwa dia diguna-guna, dia langsung menceraikan Hasnah, kan? Iya, Ibu Hilda. Saya juga ingat. Dulu Rehan sudah setuju untuk menikah dengan Priti. Tapi dalam 1 hari saja, Rehan langsung berubah pikiran. Dan Rehan menikahi Najwa. Itu kan suatu hal yang benar-benar sangat tidak wajar. Ini pasti jampi-jampinya Ibu Hasnah. Betul, Ibu Priyanka. Aldi juga kena jampe-jampenya Hasnah. Ibu Priyanka bayangkan, dalam waktu 1 hari, Aldi langsung memutuskan untuk menikahi Najwa. Itu kan gak mungkin. Saya akan mengusir Najwa dari kehidupan Rehan. Dengan cara apapun dan harus cepatnya. Ibu Priyanka. Ibu Priyanka harus berusaha dan berjuang untuk menyelamatkan Priti. Priti tidak boleh dekat-dekat dengan Hasnah. Karena hidup Priti bisa berantakan. Ibu Priyanka masih mau menjodohkan Rehan dengan Priti, kan? Tentu saja Ibu Hilda. Itu adalah impian terbesar saya. Untuk menyatukan Rehan dengan Priti. Saya harus membawa Priti kembali ke rumah saya. Kalau perlu, saya akan membawa Priti kembali ke India. Saya permisi dulu, Ibu Hilda. Begitu Najwa keluar dari hidup Rehan, dia akan jatuh ke tangan Dion. Ada apa, Najwa? Aku perhatikan dari tadi kamu kelihatan gelisah. Kamu mau cerita? Aku benar-benar kasihan sama Priti. Dia datang jauh-jauh dari India ke sini untuk mendapatkan cinta kamu. Tapi sekarang justru nasibnya tragis dan dia mengalami amnesia. Ya, aku juga sama. Yang kurasakan sama. Tapi aku tidak bisa berlebihan. Karena yang kutakutkan nanti dia salah paham. Kamu tahu dia kan? Dia... Menurut aku, Priti harus mendapatkan laki-laki yang bisa mencintai dia dengan tulus. Ya, tapi orang itu siapa kira-kira yang bisa memberikan ketulusan cinta pada Priti? Dion. Aku rasa Dion bisa menjadi kandidat yang baik untuk Priti. Kenapa kamu berpikir bahwa Dion adalah kandidat yang terbaik untuk Priti? Kamu jangan melihat seseorang dari masa lalunya, Rehan. Kamu lihat sendiri kan sekarang Dion tuh udah berubah. Ya, tapi jika Dion menyukai Priti dan Priti menyukai Dion, aku tidak tahu bagaimana selanjutnya. Rehan, aku mohon, tolong kamu jangan mencurigai niat baik seseorang. Dion sekarang benar-benar udah berubah, aku yakin itu. Dan setiap orang kan juga berhak untuk berubah. Iya, aku jadi ingat sekarang. Sebenarnya Dion sudah baik pada Priti dan perhatian pada Priti saat Priti pertama masuk rumah sakit. Iya,
Dan waktu Priti masih koma di rumah sakit, Dion juga sempat nengokin Priti kan? Iya ya. Aku yakin itu pasti karena dia naksir sama Priti. Iya, benar. Kamu benar juga ya, aku yakin. Dion sekarang sudah berubah dan dia bisa saja sesuai dengan Priti, insya Allah. Aku akan telepon Dion. Jangan dulu. Aku nggak mau kalau misalkan nanti Dion sampai tahu ini kesannya settingan banget. Nanti justru Dion nggak setuju lagi sama rencana yang kita bikin. Oke, aku setuju yang kamu katakan. Terus bagaimana sekarang? Kita harus bikin situasi di mana Dion sama Priti bisa selalu berdekatan. Tapi setelah itu, kalau mereka udah nyaman satu sama lain, kita akan membiarkan semuanya natural gitu aja. Sehingga mereka yang menentukan, mereka memang mau lanjut atau enggak. Kamu mak comblang ya? Aku setuju. Aku bahagia kakak mendapatkan laki-laki terbaik di dunia ini. Kalian memang pasangan yang serasi. Semoga Rehan selalu setia dan mencintai Kak Najwa apapun yang terjadi. Aku akan selalu mendoakan kebahagiaan pernikahan untuk kalian berdua. Priti sangat terpukul melihat foto pernikahan Najwa dengan Rehan. Semoga Priti segera mendapatkan jodohnya dan bisa melupakan Rehan. Ya Allah, Engkaulah pemilik hati setiap manusia. Sembuhkanlah luka di dalam hati Priti, supaya dia cepat membuka hati kembali dan segera mendapatkan penggantinya. Amin. Ya Allah, benarkah kayak gitu, Bu? Iya, Najwa. Ibu kasihan sekali dengan Priti. Dia kelihatan begitu sedih memandang foto kamu di kamar saat kamu pernikahan dengan Rehan. Jadi ibu mau minta izin sama kamu. Ibu mau menyimpan foto-foto itu. Boleh kan? Iya udah, Bu. Kalau gitu Ibu nggak usah repot-repot. Biar nanti aku ke sana, aku sendiri yang membawa foto-foto itu ya. Aku juga sekalian mau nengokin keadaannya Priti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita menyuruh dia untuk menyelidiki Razak Abdurrahman. Dia malah suruh kita kemarin. Nggak ada tempat yang lebih elit apa? Ya namanya juga informan, Dion. Udah nggak usah dimasalahin. Yang penting kita dapat informasi tentang rahasia si Razak Abdurrahman itu. Sudah lama? Maaf, saya tadi masih ada urusan lain. Gak usah terlalu banyak basa-basi, Pak. Sekarang katakan saja informasi apa yang kamu dapat. Saya sudah tahu keberadaan Razak Abdurrahman. Di mana dia sekarang? Ikuti saya. Mana orangnya? Kamu jangan main-main ya. Kalian mencari Razak Abdurrahman kan? Ini dia. Gak mungkin. Aku yakin dia belum mati. Karena dia masih sering gangguin kita. Ini pasti nisan palsu. Saya melihat sendiri Razak Abdurrahman ada di rumah sakit ketika Haryo Kusumo masih dirawat. Kamu bohong kan? Sekarang kembaliin uang. Coba perhatikan lagi tanggal kematiannya. Betul, Dion. Razak Abdurrahman meninggal setelah Haryo Kusumo menghembuskan nafas yang terakhir. Rasanya sulit buat aku mempercayai bahwa Razak Abdurrahman sudah meninggal dunia. Aku tahu benar laki-laki itu licin seperti belut. Dan bukan tidak mungkin dia bisa saja menyebarkan cerita bohong tentang kematiannya. Ini semua masih teka-teki. Apa Razak Abdurrahman mempunyai keluarga? Dari penyelidikan saya, orang ini pernah punya anak perempuan.
dan tidak ada yang tahu kemana dia. Tetapi dia juga punya satu anak laki-laki yang lahir dari hubungan gelap antara Razak Abdurrahman dengan seorang perempuan bule yang menangani bisnisnya selama ini. Berarti dia masih mempunyai satu anak lagi selain Najwa. Oh ya, namanya Goldie. Goldie? Ya, laki-laki itu bernama Goldie. Dan tidak ada yang tahu seperti apa orang. Saya pikir Razak Abdurrahman itu sudah bangkrut total pada saat itu. Waktu Abdurrahman bangkrut, dia masih sempat untuk bekerja di perkapalan. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya dia bisa mengembangkan bisnis besarnya seperti sekarang ini. Ini benar-benar di luar dugaan. Sebelum dia meninggal, dia sempat mewariskan semua hartanya ke anaknya dari bini yang bule itu. Saya minta alamat Razak Abdurrahman di Jakarta. Dion, kita sudah punya alamatnya. Kita harus simpan ini baik-baik. Yang penting kita sudah punya semua informasi yang berkaitan dengan Razak Abdurrahman dan yang tertulis di sini. Nanti pada saat yang tepat baru kita bergerak. Baik, saya akan membuat revisinya secepat mungkin. Baiklah, saya akan tunggu. Oke. Dion, itu Najwa. Sekarang kamu harus tunjukin sama Mami. Mainkan dengan cara kamu. Dan harus berhasil. Siapa yang nelpon, Ren? Itu bosku Tuan Tan. Dia bilang dia ingin aku membuat perbaikan pada gambarku. Karena akan segera dia pakai. Untuk itu aku harus cepat-cepat membuat. Ya udah, kalau gitu biar aku ke rumah ibu sendiri aja. Kamu kerjain aja revisinya. Kalau nggak keberatan, boleh aku mengantar Najwa pulang? Kamu kan baru sampai dan Ibu Hasna rumahnya cukup jauh juga. Gak apa-apa Rehan, Dion gak keberatan kok buat nganter Najwa pulang. Lagi pula kan jadi Dion bisa bersilaturahmi dengan orang tua Najwa. Dan ada Priti kan di rumah. Jadi nanti Priti bisa punya teman baru untuk ngobrol. Bunda Hilda benar. Ini kesempatan yang baik. Aku bisa sekalian mengenalkan Dion ke Priti. Oke. Ya, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa mengantar Najwa ke rumahnya. Tidak masalah. Sebagai seorang saudara, kita pasti harus saling bantu-membantu. Kamu benar. Ya. Kalau gitu aku jalan sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kok nggak ngelepasin tangan aku? Oh, maaf. Berat aku melepaskanmu, Najwa. Bodoh sekali kamu, Rehan. Kamu sudah melepaskan istri kamu ke tangan musuhmu sendiri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Dion mendapatkan kesempatan emas untuk mendekati Najwa. Terima kasih ya Najwa, karena kamu udah percaya sama aku untuk mengantar kamu. Sama-sama Dion. Oh iya, sebenarnya ada hal yang ingin aku tanyakan sama kamu. Kamu boleh nanya apa aja sama aku, Najwa. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar belum? Belum. Aku masih single. Belum ada perempuan yang mau sama aku. Dion, kamu itu kan ganteng. Masa iya sih kamu belum punya pacar? Lagi pula seingat aku, waktu zaman dulu aku masih menjadi istrinya Aldi, kamu punya banyak teman perempuan deh. Dan bukannya kamu waktu kuliah di Australia dulu sangat-sangat playboy ya? Siapa yang bilang sih? Kamu jangan percaya Najwa. Aku tuh masih single. Dan sekarang,
Aku sedang mencari seorang wanita yang cocok buat aku. Dion, insya Allah sebentar lagi kamu akan mendapatkan perempuan yang baik, yang soleh, yang mencintai kamu. Insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum Priti. Waalaikumsalam Kak Najwa. Oh iya Priti, kenalin ini Dion. Dion adalah adiknya Aldi. Hai, Dion. Priti. Dion ini pernah nengokin kamu loh di rumah sakit waktu kamu masih koma. Sebenarnya aku cuma cari-cari alasan aja untuk mau menjenguk Priti. Padahal aku melakukan itu karena ingin mendapatkan simpati dari Najwa. Silakan masuk. Loh Naswa, kamu udah lama? Baru aja sampai Bu. Priti, kamu temenin Dion dulu ngobrol ya. Aku mau ngobrol dulu sebentar aja sama Ibu. Sebentar ya Dion. Iya. Ayo Bu. Oh, kakak kamu baik banget ya. Iya dia baik. Seperti malaikat. Kok kayak gini sih? Kenapa Najwa harus tinggalin aku berdua sama perempuan ini? Males banget. Iya Bu, aku memang sengaja meninggalkan mereka di luar berduaan supaya mereka bisa saling ngobrol dan siapa tahu mereka bisa jadi dekat. Oh, jadi kamu sengaja mau mendekatkan Priti sama Dion? Iya Bu, perempuan baik seperti Priti itu insya Allah pasti bisa merubah Dion menjadi laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Iya, Dion tuh tampan, juga sudah dewasa dan udah pantas untuk berumah tangga. Amin, insya Allah. Oh iya Bu, ini menjadi rahasia kita berdua aja ya. Kalian kok diem aja? Emang dari tadi nggak ngobrol ya? Kita udah ngobrol kok. Kalau boleh tahu kalian bicarain apa? Kita bicara tentang kamu, Najwa. Kalau kamu tuh baik. Iya, seperti malaikat. Ya Allah, jika engkau menjadikan mereka berjodoh, dekatkanlah keduanya. Mungkin ini adalah langkah awal untuk mereka bisa bersama. Oh ya Dian, gimana kalau kita makan sama-sama? Oh ya? Boleh Najwa, aku mau makan sama kamu. Iya udah, Priti sekarang kamu siap-siap ya. Ternyata benar. Najwa udah mempunyai perasaan suka sama aku. Gak apa-apa. Aku nggak lapar kok. Kalian pergi berdua aja. Ayo dong Priti, kamu kan udah kelamaan di rumah terus. Sekalian kita merayakan kesembuhan kamu. Tapi aku lagi nggak pengen keluar. Kakak aja yang pergi sama Dion. Najwa, kalau Priti nggak mau pergi makan, kita jangan paksa dia. Kita pergi makan berdua aja ya. Dion, kita nggak mungkin bisa pergi makan berduaan aja.
Walau gimana pun aku kan udah punya suami. Aku nggak mau kalau nanti akan timbul fitnah. Emangnya aku menakutkan buat kamu? Bukannya gitu, Dion. Kamu tuh sama sekali nggak menakutkan. Tapi aku cuman khawatir. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak mau kalau nantinya akan timbul fitnah. Ya udah, ayo ikutin kehendak kakak kamu. Lagi pula belum makan kan tadi? Ayo, jangan kecewakan Kak Naswa ya. Ya udah, kalau memang ibu yang minta, aku akan ikuti. Aku akan pergi makan bersama Kak Najwa dan Dion. Rehan, Ibu, bisa tidak? Aku sedang kerja. Ibu jangan teriak. kamu nggak tahu kalau ibu lagi marah? Ibu ini lagi kesel, Rehan. Iya Bu, aku dengar Ibu, tapi biar aku bekerja karena ini sangat penting. Nggak bisa. Ibu nggak bisa nahan lagi. Ibu mau cerita sama kamu sekarang juga. Tolong Bu, klienku sedang menunggu hasil ini, jadi aku harus menyelesaikannya secepatnya. Kenapa semua orang tidak mau mendengarkan keluh kesah ibu? Priti mengusir ibu. Sekarang anak ibu sendiri juga tidak mau menghiraukan ibu. Kenapa nasib ibu jadi seperti kayak begini? Lebih baik ibu pulang ke India. Ya baiklah. Ada apa? Tolong Rehan, kamu harus mengembalikan Priti kepada ibu. Tolong Rehan, ini demi kebaikan ibu. Ibu harus bisa mengerti bahwa kondisi Priti sekarang sedang buruk. Dia butuh waktu, mungkin ingatannya akan kembali. Tapi ibu harus menunggu sampai kapan, Rehan? Jangan-jangan ingatan Priti tidak akan pulih sampai kapanpun. Dan Priti akan selamanya jadi orang lain. Tapi Ibu, sekarang yang terpenting adalah kesehatannya. Dia baru sadar dari komanya. Itu harus Ibu sadari. Priti sudah sadar dari komanya. Tapi dia tidak ingat ibu sama sekali. Itu kan sama saja kalau Priti tidak kembali kepada ibu. Sekarang kalau Ibu tidak mau mendengarkan aku, lebih baik aku kembali bekerja. Memangnya kamu dibayar berapa mengerjakan itu? 10 juta? 100 juta? Atau 200 juta? Rehan, kamu harus sadar. Kamu itu bisa mengurus perusahaan kita di India. Tapi kamu malah memilih pekerjaan seperti ini. Bekerja pada orang lain. Ibu, tidak ada orang yang bekerja untuk orang lain. Semua orang bekerja untuk diri sendiri. Baiklah, Pak Ustadz. Setiap kali ibu menasihati kamu, kamu malah menceramahi ibu. Kamu sama aja seperti si Najwa itu. Kamu ustadznya, dia ustazahnya. Lama-lama ibu tidak bisa tahan sama kalian berdua. Ternyata pelukis sejati sedang berkarya. Bisa nggak ya dia aku jebak dalam rencanaku? Hai suamiku. Lagi melukis apa? Bagus banget. Kamu lihat sendiri kan? Aku lagi ngelukis bayi kita. Kok bayi yang dilukis? Iya, karena di kepala aku sekarang isinya cuma bayi, dan aku udah gak sabar untuk bayi ini lahir ke dunia. Yang ada di pikiran kamu cuma bayi ya? Berarti kamu gak pernah mikirin aku lagi dong? Kamu bikin aku takut tau gak? Apa yang harus kamu takutin? Ya aku takut aja. Nanti kalau aku udah lahirin anak kita, kamu ceraiin aku. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Tidak pernah terlintas di benak aku untuk melakukan hal itu sama kamu. Ya gimana ya? Aku mikirnya Dion aja kamu mau kasih separuh harta kamu. Tapi aku kartu kredit aja masih diblokir sama kamu.
Kalau itu aku lupa. Oke, nanti aku telepon, aku aktifin lagi kartu kredit kamu ya. Makasih ya sayang. Bentar, ada telepon. Oke. Ya, halo. Bagaimana? Oke. Saya kesana nanti. Tolong pastiin tidak ada masalah lagi ya. Terima kasih. Siapa Aldi? Aku harus ke puncak. Villa yang di puncak itu atapnya ambruk. Kayaknya aku harus perbaiki deh itu. Ya udah kamu jual aja villanya. Lagian orang kayak kamu, yang sukses kayak kamu, harusnya punya villa yang bagus, yang baru, yang mewah. Iya kan? Nita, aku nggak mungkin jual villa itu. Villa itu sudah terlalu banyak kenangan dengan keluarga aku. Emang kenapa kalau banyak kenangan? Itu kan masa lalu. Yang sekarang kamu harus pikirin adalah masa depan sama aku. Aku juga memikirkan soal masa depan kita, tapi kalau untuk menjual villa itu, aku nggak bisa. Villa itu sudah terlalu banyak memendam kenangan yang indah buat keluarga aku. Alasan? Dikira aku nggak tahu kenangan apa yang ada di villa itu. Dulu kamu dan Najwa sering ke sana. Aku nggak mau kamu tiap ke villa itu ingat Najwa. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu kalau aku cemburu. Kamu kenapa diam? Semuanya baik-baik aja? Iya. Oke, kalau gitu aku mau lanjutin lagi ya. Kalau kamu udah selesai, aku mau fokus. Ya? Iya. Tapi Aldi, niat aku tuh baik kok tadi. Kalau villa itu dijual, kamu bisa beli villa baru kan? Ya menurut aku lebih gampang aja beli villa baru daripada harus renovasi yang dulu. Nggak mungkin, Anita. Bagaimanapun juga, villa itu satu-satunya tempat di mana keluarga aku menyimpan semua memori. Biasanya tiap weekend kita sekeluarga pergi ke sana. Aku cuma harap kamu mau mengerti. Berapapun biaya renovasi untuk villa itu, aku pasti akan keluarkan. Karena villa itu nggak mungkin aku jual. Ya udah terserah kamu. Tapi sebenarnya aku tahu kok kenangan apa yang kamu maksud. Pasti kenangan kamu sama Najwa kan? Nita, aku kan udah pernah bilang kalau soal Najwa, biarlah ini menjadi rahasia antara aku dan juga Tuhan. Kebohongan kamu itu nyakitin aku. Ternyata kamu mesti menyimpan cinta buat Najwa. Dan sedihnya lagi aku nggak tahu sampai kapan kamu akan cinta sama dia. Hai cantik. Dari tadi aku perhatiin kamu betik-betik bunga. Nih, aku beliin langsung bunganya. Makasih ya, bunganya cantik banget. Makasih kamu udah membelikan aku bunga cantik seperti ini. Wangi nggak? Yang bener coba cium dulu. Iya. Itu siapa di sana? Wangi. Tahu nggak? Wangi kamu itu jauh lebih wangi daripada bunga ini. Aku berharap dengan kebahagiaan kita ini cepet-cepet kita diberikan momongan yang banyak. Amin. Dan ingat, kamu masih mau kan lama-lama di sini? Aku akuin, aku salah sama kamu, Anita. Tapi cinta aku untuk Najwa sudah berbeda. Antara aku mencintai Najwa zaman dulu dan cara aku mencintai Najwa sekarang. Silakan dulu. Maaf Dion, tapi kursi itu udah ada yang memesan. Siapa yang memesan? Rehan. Sebentar lagi Rehan akan datang ke sini. Terus aku duduk di mana? Kamu duduk di situ aja sebelah Priti.
Terus ngapain juga aku ngajak Najwa kalau ada Rehan dan Priti di sini? Halo semuanya, Assalamualaikum. Kamu ngapain kemari? Bukannya harus kerja? Najwa telepon aku, katanya dia butuh teman. Najwa, kamu ngapain sih pakai acara ngajak Rehan segala? Kamu nggak percaya sama aku? Di sini kan ada Priti. Kita nggak cuma berdua kok. Maaf Dion, aku bukannya nggak percaya sama kamu, tapi aku ini kan udah bersuami. Jadi apapun itu aku harus izin dulu sama suami aku. Karena ridho suami adalah ridho Allah. Kalau udah agama jadi alasannya, aku agak nggak bisa membantah. Tapi ini udah membuat aku kecewa sama Najwa. Dia udah mempermainkan perasaan aku. Priti, kabar kamu bagaimana? Kabar aku baik. Tapi kalau aku boleh jujur, aku lebih baik lagi waktu aku ngeliat kamu. Tapi aku bahagia kok ngeliat kamu sama Kak Najwa. Dasar tulalit. Nggak mungkin mereka bahagia selamanya. Rehan itu lebih cocok sama kamu. Menurutku ternyata mereka berdua cocok. Najwa itu sebenarnya nggak cocok sama Rehan. Cocoknya sama aku. Najwa, kamu suka es krim? Aku suapin ya. Tuh, gede tuh. Jangan Dion, malu diliatin orang. Kamu kenapa Dion? Kamu nggak apa-apa? Kok kamu? Najwa sama Rehan mana? Kok nggak ada? Mereka pergi keluar. Pergi, kok nggak bilang sama aku? Tadi mereka udah bilang sama kamu. Tapi dari tadi kamu ngelamun terus. Jadinya mereka pergi. Lengkap sudah penderitaan aku hari ini. Dia tinggal pergi sama Najwa. Dan sekarang aku hanya berdua aja sama si tulalit ini. Betul-betul menyebalkan. Kamu selalu punya ide yang sangat hebat, Najwa. Kamu tahu, sekarang mereka menghabiskan waktu bersama. Dengan begini mereka berdua akan bisa saling mengerti. Dan mungkin bisa saling mencintai. Iya Ri. Aku berharap mudah-mudahan mereka bisa cocok dan mereka bisa saling jatuh cinta. Dengan begitu, insya Allah Priti bisa melupakan kamu. Karena dia sudah menemukan tambatan hatinya yang baru. Istriku memang pintar. Aku udah gak nahan lagi duduk sama perempuan tulalit ini. Sebaiknya aku pergi dari sini. Ini kesempatan aku untuk memanasi Priti. Biar dia mengejar Rehan lagi. Kamu kenapa senyum-senyum? Kalau aku lihat-lihat, kamu tuh sebenarnya lebih cantik dari Najwa. Kamu jangan bandingin aku sama kakak aku. Sebagai perempuan, Kak Najwa itu adalah perempuan yang sempurna. Dan aku bangga punya kakak seperti dia. Kamu harus tahu dong alasannya kenapa Rehan lebih memilih Najwa daripada kamu. Aku gak ngerti maksud kamu apa ngomong kayak gitu. Kamu kok galak banget sih? Kamu tahu nggak? Najwa itu orangnya selalu tersenyum. Biarpun dia lagi sedih, dia tetap aja senyum. Nah, kalau kamu mau dapetin Rehan, kamu harus senyum terus. Coba kamu senyum dikit, aku mau lihat. Nah, itu kan cakep. Mulai dari sekarang, kamu senyumnya harus lebih lebar lagi ya. Biar kelihatan lebih manis. Biar Rehan juga tertarik sama kamu. Ini cewek aneh juga. Justru senyum,
malah nggak berhenti-berhenti senyumnya. Emang dasar cewek aneh. Pantas saja Rehan nggak mau. Lihat. Dion sedang merayu Priti, ya kan? Iya. Mereka sekarang pandang-pandangan. Semoga lancar. Aku senang sekali kalau akhirnya mereka bisa bersama. Karena insya Allah Priti bisa melupakan kamu. Nah, artinya kalau Priti tidak melupakan aku, maka kamu akan cemburu. Benar begitu kan? Enggak. Ah, masa? Mengaku sajalah. Saat dia mendekatiku, saat dia menggodaku. Enggak. Tapi, ayolah, mengaku sajalah. Tidak apa-apa. Kamu tidak rugi apa-apa. Mengaku saja. Enggak, Rehan. Insya Allah aku akan berusaha untuk nggak pernah cemburu. Bagaimana, Dion? Aku sudah boleh berhenti tersenyum belum? Wajah kamu lucu sekali kalau lagi senyum-senyum kayak gitu. Lucu? Lucu kenapa? Gimana ya? Tuh lihat, mereka sedang bercanda sekarang. Wow. Sebentar lagi mereka bertukar nomor telepon dan kemudian mereka bertunangan. Ya kan? Aku harap Dion bisa membuat Priti jatuh cinta. Jadi Priti nggak akan kesepian lagi. Ya. Dan aku pun berharap kamu tidak kesepian. Karena ada aku setiap saat. Dalam suka maupun duka. Di musim hujan atau musim panas. Pokoknya setiap saat. Aku nanya sama kamu. Kamu tuh sebenarnya masih cinta sama Rehan gak sih? Aku mencintai Rehan lebih daripada aku mencintai diri aku sendiri. Kalau kamu masih cinta sama Rehan, kamu kejar dia terus. Apa kamu bisa terima kalau dia bahagia sama perempuan lain? Aku cinta sama kakak aku. Lebih daripada aku mencintai Rehan. Jadi aku ikhlas, aku gak apa-apa. Aku lihat kalian semakin akrab saja. Dan menurutku kalian cocok. Iya, tadi kami sedang membicarakan tentang cinta yang harus dikejar. Aku rasa aku sama Rehan bisa melihat itu. Aku berharap perasaan Priti terhadapku bisa hilang bersama hilangnya ingatan Priti. Semoga dia bisa membuka lembaran baru.